Halo teman-teman, jadi hari ini kita akan belajar lagi terkait dengan tes TIU CPNS tahun 2024, yaitu terkait dengan soal berhitung. Nah, bagi teman-teman sebelumnya yang belum nonton video terkait dengan TIU bagian soal cerita logika matematika dan juga perbandingan, bisa ditonton terlebih dahulu dan linknya ada di description box. Terima kasih. Oke, langsung aja kita ke soal yang pertama. Jadi di soal berhitung ini, teman-teman diusahakan memahami prinsip-prinsip perhitungan, yaitu pertambahan, pengurangan, penjumlahan, pembagian, akar, persen, dan sebagainya. Nah, sifat-sifat itu yang harus teman-teman hafalkan atau yang harus teman-teman pahami agar dalam mengerjakan soal-soal dari kemampuan numerik bagian berhitung ini nanti bisa lancar dan bisa menjawab dengan benar, gitu aja. Oke, nomor 1. Di sini ada perkalian dan pertambahan, jadi otomatis yang dikerjakan terlebih dahulu adalah perkalian. Oke. Ini kita langsung sama dengan 3,85 kali, nah 22% itu sama dengan 22/100, jadi sama dengan 0,22. Nah, langsung aja ditulis 0,22. Kemudian kita kasih tanda kurung, itu buat menandakan bahwa yang kita kerjakan pertama kali itu adalah yang ada di dalam kurung gitu. Plus 0,8. Nah, kalau misalkan seperti ini tinggal kita kalikan 3,58 dikali 0,22 itu 0 nyimpen 1, 17 nyimpen 1, 7. Terus baru ditambah lagi 077. Kenapa? Karena ini dikali 2 juga, tinggal kita tambahkan 074, kemudian di sini 8. Nah, kemudian kita lihat lagi bahwa yang kedua angka ini itu angka yang berada di belakang koma itu ada sejumlah 4, jadi hasil perkaliannya juga angka setelah koma itu ada 4 bilangan gitu. Jadi kita hitung 1, 2, 3, 4, 0. Nah, berarti hasilnya adalah 0,8470 atau bisa kita tulis 0,847. Nah, itu untuk tips perkalian yang angkanya itu desimal. Seperti itu. Nah, teman-teman harus sering-sering berlatih biar bisa mengerjakan soal-soal berhitung ini secara cepat. Gitu. 0,847 ditambah 0,8 sama dengan, nah kalau pertambahan misalkan ini 0,847 ditambah 0,8, nah koma ini harus sejajar, nggak boleh 0,847 terus nulisnya 0,8 kayak gini. Nah ini salah ya penulisannya harus tanda koma atau tanda desimalnya itu harus sejajar. Kemudian ditambah 7, 4, 8 tambah 8, 16, nyimpan 1, jadi jawabannya adalah 1,647. Jawabannya yang B. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Nah, di nomor 2 ini ada pembagian dan juga ada perkalian. Ada pembagian, jadi ada perkalian. Nah, kalau pembagian dan perkalian itu kita bisa mengerjakan yang lebih dulu perkaliannya boleh, atau kita mau mengerjakan yang lebih dulu pembagiannya juga boleh. Nah, karena kalau misalkan kayak gini, yang paling mudah adalah kita mengerjakan yang bisa dikerjakan tanpa ribet dulu. Maksudnya, misalkan ini ada 62,5 dibagi 0,25 dikali 4,3. Nah,
Kalau aku milih untuk membagi 62,5 sama 0,25. Karena kita ingat bahwa 25 dikali 25 itu adalah 625. Nah, jadi dari sini kita nanti bisa mudah untuk mencari jawabannya karena pembagiannya nanti tidak angkanya tidak susah gitu. Tapi nanti kalau misalnya kita kali dulu, itu nanti mungkin akan lebih susah gitu. Jadi 62,5 dibagi 0,25 itu adalah 250. Nah, tipsnya untuk perkalian untuk pembagian ini, misalkan di sini kan ada 62,5, terus ada 0,25. Nah, usahakan nilai komanya ini dia nggak ada. Alias kita kalikan 100 ya. Kalau dikali 100 dikali 25 itu kan nanti hasilnya 25, jadi nggak ada koma-komaan. Kalau misalkan yang 0,25 dikali 100, artinya yang atas itu juga dikali 100. Nah, jadi yang atas itu sama dengan 6.250, karena kalau ini dikali 10 kan 625, jadi kalau dikali 100 ditambah 01, terus dibagi 20, terus dibagi 25. Nah, kita tahu bahwa 25 kali 25 itu kan 625. Jadi ya udah kita tinggal hasilnya itu adalah 25. Tapi ingat di sini masih ada nolnya, jadi nolnya kita bawa ke bawah gitu. Jadi hasilnya 250, kemudian dikali 4,3. Nah, untuk perkalian seperti ini, misalnya ada 250, terus ini 4,3. Nah, kalau kita mengalihkan kan bakalan sulit ya, teman-teman. Karena yang satunya koma, yang satunya nggak koma. Jadi, kalau ada kasus seperti ini, bisa aja nolnya ini tuh kita pinjamkan ke 4,3. Jadi, 250 itu tinggal 25, kemudian 4,3-nya ini jadi 43. Kenapa? Karena nolnya ini sama aja kan 25 dikali 10. Dikali 4,3 gitu kan. Nah, jadinya kan 25. Nah, 10 ini aku kaliin 4,3. Jadi kali 25 kali 4,3 kayak gitu. Paham kan? Nah, jadi langsung aja ini 5, di sini nyimpan 1, kemudian 3 kali 2 6, 6 tambah 1 7, 5 kali 4 itu kan 20, berarti 0, nyimpan 2, 4 kali 2, 8, 8 tambah 2, 10. Jadi 1075. Jawabannya adalah yang A gitu. Kemudian kita ke yang nomor 3. Nah, untuk nomor 3, di sini ada pertambahan dan juga perkalian. Dan ingat, di sini juga sudah ada tanda kurung buka, kurung tutup. Artinya kalau misalkan ada tanda kurung buka, kurung tutup, itu mereka diutamakan untuk diselesaikan terlebih dahulu, kayak gitu. Nah, di sini jawabannya itu dalam bentuk persen. Jadi kita harus mengubah semua bilangannya ini ke dalam bentuk persen. Berarti yang 25% ini tetap aja, nggak usah diubah. Kemudian, 0,25 itu kan sama aja dengan 25%, karena 25% itu sama dengan 25/100. Nah, 25/100 itu adalah 0,25. Nah, kemudian ini, untuk pecahan campuran 1 4/5, nah ibarat ini tuh A, B per C, maka untuk menjadikan pecahan campuran ini ke pecahan biasa itu, rumusnya adalah C dikali A plus B per C. Jadi, kalau di sini, C-nya itu apa? C-nya itu adalah 5. 5 dikali A, A-nya itu apa? 1, ditambah B-nya itu 4, dibagi C-nya itu 5.
Jadi 5 kali 1, 5 tambah 4, 9, 9 per 5. Jadi dikali 9 per 5. Nah, kalau udah kayak gini, kalau misalkan teman-teman mau mengubah 9 per 5 ini ke dalam bentuk persen, bisa aja tinggal 5-nya ini kita kalikan kita ubah ke 100. Jadi untuk diubah ke 100, 9 per 5 itu kan berarti dikali 20. Berarti 9 ini dikali 20. Cuman karena angkanya terlalu besar, jadi menurutku lebih baik kita menggunakan 0,25 ini bukan ke dalam bentuk 25%, tapi ke dalam bentuk 1/4. Nah, 0,25 ini kan sama dengan 1/4. Dan dari mana 1/4 itu? Nah, 1/4 itu didapat dari 1/4 itu didapat dari 25 per 100, kemudian kita sederhanakan, dibagi 25 dibagi 25. Nah, 25 dibagi 25 kan 100 dibagi 25, 4. Jadi, jawabannya itu 0,25 itu kalau kita ke bentuk pecahan menjadi 1/4 dikali 1/4/5 ini tadi adalah 9 per 5. Nah, kemudian 25%, karena ini perkalian, jadi tinggal dikalikan saja, yang atas kali yang atas, yang bawah kali yang bawah. 1 kali 9 adalah 9, 4 kali 5 adalah 20. Nah, dari sini, bisa langsung kita kerjakan, ya ini 25%. Nah, untuk 9 per 20 ini, untuk dijadikan persen harus penyebutnya harus dijadikan 100. 20 ke 100 itu kan kali 5. Berarti 9 juga dikali 5, 45. Jadi 45 per 100 akan 45%. Nah, jadi 45% ditambah 25%. Jawabannya itu adalah 70%. Jadi jawabannya yang A. Oke, kita ke nomor 4. Nah, di nomor 4 ini ada perkalian dan juga pembagian. Nah, untuk mudahnya kita pindah dulu. Kita ubah dulu yang awalnya pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nah, kalau 6/4/5 itu kan berarti ini. Nah, ini 5 dikali 6 ditambah 4, pernya tetap per 5. Jadi jawabannya itu 34/5. 34/5 dikali, nah ini 4 1/6. Ini dikali, yang atas ditambah 6 dikali 4 ditambah 1, pernya tetap per 6. Berarti 25/6 dikali 25/6 dibagi, nah 50% itu kan 50% itu kan sama dengan 50% itu kan sama dengan 50 per 100. Kita sederhanakan menjadi setengah ya. Jadi langsung aja kita dibagi setengah. Nah, untuk memudahkannya pembagian ini, karena ini sama-sama pecahan semuanya, jadi kita ubah ke bentuk perkalian semua. Nah, kalau pembagian diubah ke perkalian itu tinggal dibalik, 2/1, kayak gini. Oke, nah di sini bisa kita coret, ini tinggal 3, 5 sama 25 itu 5. Nah, kemudian tinggal 34 dikali 5. 34 dikali 5, 4 kali 5 itu kan 20, 3 kali 5 itu 15 ditambah 2, 170. Ya, 170 dibagi 3. Nah, untuk pembagiannya berarti
170 dibagi 3. 3 kali berapa hasilnya 100 mendekati 170? Itu kan 15 ya, berarti 15 itu kan 3 kali 5 dikurangi 20. 20 dikali 20 itu dibagi 3 itu berapa? Itu 6 ya, 6. 56. 6 dikali 3 kan 18. Berarti masih sisa 2 lagi, masih sisa 2. Nah, jadi dari sini jawabannya itu adalah 56, 2 sisanya per 3. 56, 2 per 3, jawabannya adalah D. Jadi, kalau untuk membentuk pecahan, ini kan dia nggak habis ya. Masih sisa 2. 170 dibagi 3 itu hasilnya 56, sisa 2. Berarti 56, sisanya itu di atas, 2, pembaginya itu di bawah, 2 per 3 gitu. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Nomor 5 itu 2 per 7 berat Anggi, 2 per 7A itu sama dengan 18 kg. Maka 5 per 7A itu berapa? Nah, berarti yang perlu kita tahu adalah berat Anggi itu berapa, atau nilai A-nya itu berapa. Jadi, tinggal kita pindah ruas. Jadi, kalau 27 kali A, itu berarti A sama dengan 18 kg dibagi 2 per 7. Nah, ini pembagiannya ini kita jadikan perkalian. Jadi, 18 kg dikali 7 per 2 dibalik. Kemudian 18 dibagi 2 itu kan 9. 9 kali 7, 63. 63 kg. Nah, jadi 5 per 7 dari A itu, 5 per 7 dari A itu adalah 5 per 7 dikali 63. Nah, 7 dibagi 63 itu kan 9. 9 dikali 5 itu 40. 5 per 9. 5 per 9 dikali 63. Jadi, 9 di 63 dibagi 9 itu kan 7. 7 dikali 5, 35. Jadi jawabannya adalah D, 35 kg. Oke, kita ke nomor 6. Nah, di nomor 6 ini ada 2 kurung buka kurung tutup. Jadi masing-masing kurung buka tutup ini harus kita selesaikan terlebih dahulu. Nah, untuk pecahan campuran itu 83 per 5 itu jadinya 8 kali 5, 5 kali 8, 40 tambah 3, 43 per 5. 43 per 5 ditambah 375 dibagi 100. Dibagi 3, 1 per 2 itu jadinya 7 per 2 dikurangi 11 per 6. Kemudian kita samakan menyebutnya yang di sini 100. 43 dikali 20. Kalau 5 ke 100 itu kan berarti 5 kali 20. Berarti yang atas juga dikali 20. 43 kali 20 sama dengan 860. Ditambah 375. Dibagi yang sini di penyebutnya dijadikan 6. Yang paling 2 ke 6 itu kan dikali 3. Berarti 7 dikali 3, 21 dikurangi 11. Sama dengan 860 plus 375 itu adalah 1235 per 100 dibagi 10 per 6. Berarti 1235 dibagi 100 dikurangi 6 per 10. Berarti 1235 dikali 6 itu berapa? 7410 dibagi 100. Ini dikali ya. Yang atas dikali yang atas, yang bawah dikali yang bawah. 100 dikali 10 itu kan 1000. Berarti ini 7410 itu dibagi 1000. Berarti maju
komanya maju 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3 di sini komanya. 7,41. Jawabannya adalah B. Kemudian kita lanjut ke nomor 7. Nah, untuk nomor 7 itu ada pembagian, ada pengurangan. Jadi yang kita kerjakan itu yang lebih dulu adalah pembagian. Oke, 2,5 dibagi 14, dibagi 1/4. Nah, pembagian ini kalau pengen gampangnya tinggal diubah aja ke perkalian, jadinya dibalik. 1/4 jadi 4/1 dikurangi 40%. 2,5 dikali 4 itu adalah 10 dikurangi 40%. 40% itu kan 40/100. Berarti 40 dibagi 100 berapa? 0,4. Jadi 10 dikurangi 0,4 jadinya 9,6A. Kemudian kita ke nomor 8. Dan di nomor 8 ini kita sudah mulai masuk ke bentuk akar. Nah, untuk kita ke bentuk akar, kita tuh perlu mengetahui sifat-sifat dari bentuk akarnya terlebih dahulu. Nah, kalau misalkan teman-teman lupa, bisa di-googling terlebih dahulu sifat-sifat dari bentuk akar itu seperti apa. Nah, langsung aja kita ke soal nomor 8. Ini ada akar 270 dibagi akar 6. Ini kan sebenarnya kita bisa tulis akar 270 dibagi akar 6, gini kan. Nah, kita ingat bahwa sifat akar yang ini, akar A pangkat akar P dari A per akar B dari P itu sama dengan P akar A per B. Nah, jadi akar 270 dibagi akar 6 itu bisa kita tulis. Akar 270 dibagi akar 6 itu bisa kita tulis menjadi akar 270 dibagi 6. Nah, akar 27 bagi 6 ini masih dikurangi akar 80. Nah, 270 dikurangi 6 itu adalah 45. Jadi akar 45 dikurangi akar 80. Nah, kemudian kita sederhanakan. Bagaimana caranya biar 45 itu sederhana? Nah, 45 itu terdiri dari berapa kali berapa sih biar nanti itu salah satunya bisa dikeluarkan. Nah, 45 itu terdiri dari 9 dikali 5. Kenapa 9 kali 5? Karena akar 9 itu adalah 3. Ya kan? Karena 3 kali 3 itu sama dengan 9. Atau 3 pangkat 2 sama dengan 9. Jadi kalau akar 9 kali 5 nanti, 9-nya bisa kita keluarkan menjadi 3. Kemudian 80 itu adalah 16 kali 5. Nah, kemudian di sini 3 akar 5. 3-nya dari mana? 3-nya itu adalah akar dari 9. Akar 9 itu kan 3. Dikurangi. Nah, 16 dikali 5. 16 itu kan 4 kuadrat. Berarti 4 akar 5. Nah, 3 dikurangi 4 itu kan minus 1. Minus 1 akarnya ikut ya, akar 5. Jadi jawabannya adalah min akar 5. Jawabannya yang B. Oke, kemudian kita ke nomor 9. Nah, di nomor 9 ini ada perkalian juga. Nah, kalau perkalian, ini ada perkalian, sifat akar itu yang perkalian itu adalah sifatnya akar P dari A dikali akar B dari P itu sama dengan akar dari A kali B. Akar P dari A kali B.
Jadi ini langsung aja bisa kita tulis menjadi 4 akar 12 ditambah akar 24 kali 18 dikurangi akar 75. 4 akar 12 ditambah 24 dikali 18 itu berapa? 432 dikurangi akar 75. Nah, 12 ini masih bisa kita sederhanakan lagi nggak? Bisa. 12 itu kan terdiri dari 4 kali 3. 4 itu bisa kita keluarkan atau 4 itu merupakan akar dari 2. Jadi dia bisa disederhanakan lagi. Kemudian 432 itu adalah 144 kali 3. Nah, 144 itu adalah 12 pangkat 2. Jadi nanti bisa kita keluarkan. Kemudian yang 75 itu adalah 25 dikali 3. Nah, kemudian ini kita keluarkan jadi 4 dikali 2 akar 3, 4-nya keluar. 144 ini juga keluar menjadi 12 akar 3. 25 ini jadi keluar menjadi 5 akar 3. Nah, kemudian sama dengan 4 dikali 2 berapa? 8 akar 3 ditambah 12 akar 3 dikurangi 5 akar 3. Nah, kalau akarnya udah sama, 3, 3, 3, berarti tinggal kita totalkan 8 ditambah 12, 20, 20 dikurangi 5, 15. Jadi 15 akar 3 jawabannya yang A. Oke, lanjut kita ke nomor 10. Nah, di nomor 10 ini beberapa kali keluar dalam tes CPNS yang lalu-lalu, yang tahun-tahun dulu. Terus juga sering juga keluar di dalam tes masuk sekolah kedinasan dan sebagainya. Jadi ini perlu teman-teman pahami karena meskipun angkanya terlihat besar, angkanya terlihat menyeramkan, tapi sebenarnya ini sangat-sangat gampang ya teman-teman. Oke, kita langsung aja. 54022 5 pangkat 4022 sama 4018. Nah, kita cari yang paling kecil. Angkanya dari 4022 sama 4018 yang kecil yang mana? Oke, yang kecil adalah yang 4018. Jadi, angka 5 pangkat 4018 itu kita keluarkan nanti. 18 dikurung. Nah, 5 pangkat 4022 kalau udah dikurangin atau udah dibagi 5 pangkat 4018 berarti kan masih 5 pangkat 4. Nah, kemudian ini 5 pangkat 4018 dibagi 5 pangkat 4018 kan tinggal 1. Gitu. Nah, ini kalau kita buktikan kayak gini. 5 pangkat. Nah, kalau misalkan ada pangkat, misalkan nih A pangkat N dikali A pangkat M itu, bentar, warnanya tak ganti dulu. Sifat pangkat, sifat itu A pangkat N dikali A pangkat M itu sama dengan A pangkat N plus M. Kalau ada lagi, ini sifat pertama, sifat yang kedua itu A pangkat N dibagi A pangkat M itu sama dengan A N dikurangi M. Kayak gitu. Nah, berarti kalau yang ini itu ada 5 pangkat 4018 dikali 5 pangkat 4. Berarti 4018 ditambah 4 itu kan 5 pangkat 4022. Nah, ini kemudian 5 pangkat 4018 dikali 1. Nah, tetap 5 pangkat 4018. Nah, hasilnya itu sama dengan yang soalnya. Berarti ini udah benar. Kemudian dibagi 5 pangkat 4020 sama 4016. Yang kecil yang mana? Yang kecil ya 5 pangkat 4016. Nah, kalau udah ada 4016 berarti masih kurang berapa untuk menuju ke 20? Masih kurang 5 pangkat
4 juga dikurangi 1. Nah, berarti ini karena ini perkalian, jadi ini bisa dicoret. Kemudian tinggal 5, 4, 0, 18. Kalau dibagi itu sama dengan ini. Dikurang, berarti dikurangi 4, 0, 16. Berarti masih tinggal 5 pangkat 2. Nah, 5 pangkat 2 berapa? 25. Jawabannya yang E. Kemudian kita ke yang nomor 11. Nah, di nomor 11 ini itu ada perkalian. Perpangkatan negatif. Ada juga yang dibagi bukan pangkatnya itu perkalian. Pokoknya ini perkalian pangkat negatif gitu. Nah, sifatnya, jadi di dalam sesi berhitung ini, teman-teman harus paham sifat-sifat dari bilangan. Nah, kalau misalkan A pangkat min N itu sama dengan 1 per A pangkat N. Nah, kalau ada minus A pangkat N, nah, jika N sama dengan genap, maka hasilnya A pangkat, jika N-nya itu genap, maka jadinya A pangkat N. Tapi jika N sama dengan ganjil, maka A pangkat min A pangkat N. Maka hasilnya itu negatif, jadi min A pangkat N. Nah, ini. Oke. Kita langsung aja ke soalnya. Di sini min 3 pangkat min 4. Pangkatnya itu negatif. Jadi kita harus ngubah dulu ke bentuk sepernya. Berarti seper min 3 pangkat 4 dibagi 9 pangkat 5 dikali min 3 pangkat 16. Nah, di sini ada min 3 pangkat 4. Nah, min 3 pangkat 4 ini pangkatnya genap apa ganjil 4 itu? 4 itu kan genap, jadi sama aja dengan 3 pangkat 4. Kemudian dibagi 9 pangkat 5 dikali min 3 pangkat 16. Nah, ini kan pangkatnya juga genap, berarti sama aja 3 pangkat 16. Nah, kalau udah seperti ini, tinggal kita selesaikan. Nah, untuk pembagian ini, aku akan ubah ke bentuk perkalian semua. Jadinya, 1 per 3 pangkat 4 dikali 1 per 9 pangkat 5. Karena kan ini kan sama aja kayak gini kan. 9 pangkat 5 per 1. Jadi kalau tinggal kita kali, jadi tinggal kita balik. Kemudian dikali 3 pangkat 16. Nah, di sini itu ada 9, ada 3. Berarti kita perlu ubah 9 ini ke 3 pangkat sesuatu. Nah, 9 itu kan sama dengan 3 pangkat 2. Kalau 9 pangkat 5 berarti kan 3 pangkat 2 pangkat 5. Nah, kalau misalkan seperti ini, itu sifatnya adalah jadinya perkalian. Jadi, 3 pangkat 2 kali 5, jadinya 3 pangkat 10. Gitu. Berarti jawabannya itu ke sini aja ya. Sini 1 per 3 pangkat 4 dikali 1 per 3 pangkat 10 dikali 3 per 16. Nah, 4 ditambah 10 berapa? 14. Jadi kan kalau kita tulis 3 pangkat 16 per 3 pangkat 14. Nah, kalau pembagian seperti ini, ingat ini tadi sifat yang sini.
berarti kan sama aja dikurangi. Berarti kan 3 pangkat 16 dikurangi 14. Berarti 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 berapa? 9. Oke, jadi jawabannya adalah yang B. Oke, mungkin teman-teman bisa di screenshot dulu jawabannya, karena ini nanti akan saya hapus ya, karena nanti mau mengerjakan soal yang nomor 12. Oke, aku izin hapus. Oke, kita ke nomor 12. Nilai 1 min X yang memenuhi. Oke, nah dari sini sebenarnya akar A itu sama dengan apa sih? Nah, oke. Coba ya. Akar A itu kan sama dengan A pangkat setengah. Jadi, kalau ada soal seperti ini, itu sama dengan 8, 3 kurangi X per 2. Oke. Jadi, 8 pangkat 3 min X per 2 sama dengan 4 itu tuh, nah di sini ada 4, di sini ada 2. Kita jadiin ke 2 pangkat semua. 4 itu kan 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 1 min 2X. Nah, kalau ada perkalian A, kita balik ke sifat yang ini. A pangkat N dikali A pangkat M itu sama dengan A pangkat N plus M. Jadi, 2 pangkat 2 plus 1 min 2X. Kemudian di sini 8. 8 itu 2 pangkat berapa? 8 itu adalah 2 pangkat 3 dikali ini ya, 3 min X per 2. Nah, berarti sama dengan 2 pangkat 3 kali 3, 9 min X, 9 min 3X. 9 min 3X per 2. Ini 2-nya kurang ke bawah. Nah, 2 pangkat 9 min 3X per 2 sama dengan 2 pangkat 2 plus 1 itu adalah 3. Berarti 3 min 2X. Nah, karena di sini udah sama 2, jadi tinggal kita hitung pangkatnya aja. 9 min 3X per 2 itu sama dengan 3 min 2X. Ini 9 min 3X, ini tinggal dikali, sama dengan 2 kali 3, 6, 2 kali min 2X sama dengan min 4X. Tinggal pindah luas, min 3X plus 4X sama dengan 6 min 9. X sama dengan min 3. Maka, nilai 1 min X sama dengan 1 min 3. 1 plus 3 sama dengan 4. Jawabannya yang E. Oke, kita ke nomor 13. Di nomor 13 ini bentuk akar yang positif dari akar X min 1 kurangi Y min 1 per X pangkat setengah plus Y pangkat setengah. Oke, kita langsung saja. X pangkat min 1 itu kan 1 min X min 1 min Y per X pangkat setengah itu kan akar X plus akar Y. Nah, kemudian dari sini kita mau dikalikan dengan sekawannya. Nah, dikalikan dengan sekawannya akar X min akar Y per akar X min akar Y. Nah, ini juga salah satu sifat kalau misalkan kita ada pembagian pecahan yang melibatkan akar. Untuk menghilangkan akar di penyebutnya, kita bisa mengkalikan sekawannya. Jadinya 1 min X min 1 min Y
dikali akar X min akar Y, akar X min akar Y per, nah, akar X plus akar Y dikali akar X min akar Y itu sebenarnya kalau tandanya negatif itu tinggal X min Y kayak gini. Cuman secara matematisnya untuk membuktikannya, ini aku coba ya, akar X min akar Y itu kayak gini. Akar X kali akar X itu kan X. Kemudian akar X dikali min akar Y, berarti kan min akar XY. Kemudian plus akar Y dikali akar X itu kan sama dengan plus akar XY atau YX sama aja. Akar X karena akar XY min ini akar Y dikali minus akar Y, berarti min Y. Nah, ini sama ini plus sama positif kan bisa hilang, jadi jawabannya X min Y. Nah, caranya seperti itu. Kemudian sama dengan ini yang kurung buka tutup yang pertama ini kita perlu samakan penyebutnya menjadi XY. Kalau udah XY berarti atasnya ini Y min X. Y min X akar X min akar Y per X min Y. Berarti Y min X akar X min akar Y. Nah, ini ingat ini masih ada per di sini tuh kita bisa tulis kayak gini. Per XY. Nah, masih ada per lagi X min Y. Nah, ini karena pembagian kita ubah ke perkalian jadinya 1 min X min Y. Jadinya kayak gini. Oke. Sama dengan Y min X itu bisa kita ubah ke min X plus Y. Bukan, maaf. Min X min Y, bukan. Nah, X. Nah, kenapa? Karena ini kita min dikali X itu kan min X. Min dikali min Y itu kan plus Y. Jadi kan sama dengan Y min X. Jadi aku langsung tulis aja menjadi min X min Y akar X min akar Y per ini per XY kali X min Y. XY dikali X min Y. Nah, ini bisa kita coret. Tapi minnya masih ya, kita bawa ke sini. Min akar X min akar Y per XY. Jadi, ini bisa kita kalikan di dalamnya menjadi min akar X plus akar Y per XY. Atau bisa dibalik tulisnya menjadi akar Y min akar X per XY. Jadi, jawabannya adalah yang B. Kita lanjut ke yang nomor 14. Nah, di nomor 14 ini, itu jika N memenuhi ini dengan ininya N faktor. Jadi kan sama aja, 25 pangkat 0,25 dikali dengan N. Karena ini tuh perkaliannya sampai berapa totalnya itu kan nggak jelas, berarti kita nyebutnya 25 pangkat 0,25 dikali N, karena di sini disebutkannya N faktor. Sama dengan 125. 25 ini sama 125 ini, supaya kita gampang mengerjakannya, itu kita sama-sama jadikan 5 pangkat. Nah, 25 ini kan 5 pangkat 2 dikali 0,25 dikali N. Sama dengan 5 pangkat 3. Nah, 5
2 kali 0,25 itu kan 0,5 kali N kan berarti 0,5 N sama dengan 5 pangkat 3. Nah, kemudian ini tinggal kita hitungkan. 0,5 N sama dengan 3. N sama dengan 3 dibagi 0,5 sama dengan 6. Yang ditanya itu adalah N-3, N plus 2. 6-3 dikali 6 plus 2. 6-3 berapa? 3 dikali 6 plus 2, 8. 3 kali 8 berapa? 24. Oke, kita ke soal yang terakhir. Nah, di soal yang terakhir ini, itu kita ada soal seperti ini. Nah, soal ini itu A sama dengan ini, B sama dengan ini. Oke, kalau misalkan itu aku kuadratkan kedua sisinya, berarti kan ini kan A kuadrat sama dengan 6 plus akar 6 plus akar 6 plus akar tak terhingga. Ya kan? Karena ini kalau kita kuadratkan kayak gini, akarnya yang paling luar ini hilang. Berarti sama halnya juga dengan yang B. Itu adalah B kuadrat sama dengan 20 plus akar 20 plus akar 20 plus akar tak terhingga. Nah, yang kita dapatkan itu sebenarnya apa sih? Sebenarnya ini itu adalah B, iya kan? Meskipun jumlah 20-nya ini 3, yang ini 2, tapi kan sama aja. Di sini ada keterangannya tak terhingga. Oke. Berarti di sini Di sini ini juga A. Berarti sama aja A kuadrat sama dengan 6 plus A. Di sini juga B kuadrat sama dengan 20 plus B. Nah, dari persamaan 1, ini persamaan 2. Dari persamaan 1, itu bisa kita pindah ruas menjadi A kuadrat min A min 6 sama dengan 0. A min 3 kita faktorkan, A plus 2 sama dengan 0. A sama dengan 3, A sama dengan min 2. Kita ambil yang hasilnya positif. Kemudian yang persamaan 2 juga sama, B kuadrat min B min 20 sama dengan 0. B min 5, B plus 5 sama dengan 0. B min 5 itu kan B sama dengan 5 dan B sama dengan min 5. Yang kita ambil yang positif. Jadi A plus B sama dengan 3 plus 5 sama dengan 8. Jawabannya yang B. Gitu. Oke, sekian dari aku untuk pembahasan soal TIU bagian berhitung ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Bye-bye.